Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andira Manika Mitaloka, NRP 50012011066 dari kelas MEGP. Di sini saya akan membahas terkait definisi geofisika dan juga struktur dalam bumi, di mana definisi geofisika ini berisi pengertian, jenis metode, aplikasi survei, dan juga tahapan metode geofisika. Sedangkan pada struktur dalam bumi, yaitu akan membahas tentang sifat lapisan bumi yang terdiri dari kerak, mantel, dan juga inti. Yang pertama akan membahas terkait definisi geofisika. Jadi, definisi geofisika itu secara garis besarnya yaitu adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui dan juga memecahkan masalah yang berhubungan dengan bumi, atau dapat pula diartikan dengan mempelajari bumi yang menggunakan prinsip-prinsip fisika menurut buku Santoso tahun 2002. Selanjutnya, yaitu antara geologi dan geofisika. Jadi, geofisika ini yaitu adalah hubungan dari ilmu geologi dan juga ilmu fisika. Jadi, apa hubungannya geologi dan juga geofisika? Yang pertama adalah geologi. Geologi ini mempelajari secara langsung batuan, singkapan, sampel bor, dan juga struktur serta sejarahnya. Sedangkan geofisika itu sendiri mempelajari bagian-bagian bumi yang tidak terlihat secara langsung di permukaan melalui pengukuran sifat fisikanya. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis metode geofisika menurut buku Carey tahun 2002. Nah, ini ada beberapa metode, yaitu metode seismik, gravitasi, magnetik, elektrik, resistivitas, induksi polarisasi, potensial diri, elektromagnetik, dan juga radar. Selanjutnya yaitu aplikasi survei geofisika menurut buku Carey tahun 2002. Di sini ada aplikasi dan juga metode yang sesuai dengan geofisika. Yang pertama ini adalah aplikasi yang digunakan adalah eksplorasi bahan bakar minyak, gas, dan juga batu bara. Metode geofisika yang sesuai yaitu adalah seismik, gravitasi, magnetik, atau elektromagnetik. Yang kedua, eksplorasi mineral mengandung logam, yaitu magnetik, elektromagnetik, resistivitas, potensial diri, induksi polarisasi, dan radiometrik. Selanjutnya, eksplorasi deposit mineral dalam jumlah yang besar, contohnya ini adalah batu pasir. Ini menggunakan seismik, resistivitas, dan juga gravitasi. Kemudian eksplorasi air tanah, investigasi lokasi konstruksi, dan juga investigasi arkeologi ini juga saling keterkaitan. Sedangkan lokasi konstruksi ini ada georadar, sama seperti arkeologi. Yang selanjutnya adalah tahapan dalam geofisika ini ada 3. Yang pertama yaitu adalah akuisisi data, yang kedua adalah pengolahan data, dan juga yang terakhir adalah menginterpretasi datanya. Selanjutnya ini ada contohnya seperti eksplorasi seismik. Jadi eksplorasi seismik ini bukan di permukaan tetapi di dalam, yaitu memiliki gelombang sehingga ada sumber energi dan juga penerima energi dari sumber, sehingga memiliki sifat bisa ditransmisikan dan juga direfleksikan atau dipantulkan. Nah, perambatan gelombang seismik ini menyangkut 3 prinsip, yaitu prinsip Huygens, Fermat, dan juga Snellius. Selanjutnya, yaitu akan membahas terkait struktur dalam bumi. Jadi, struktur dalam bumi ini berlapis terdiri dari 3 lingkaran yang konsentris, yaitu kerak, mantel, dan juga inti bumi. Nah, inti bumi ini ada inti dalam dan juga inti luar. Sedangkan mantel ini ada 3, mantel atas, tengah, dan juga mantel bawah. Nah, sebelum membahas terkait apa aja yang di dalam struktur lapisan bumi ini, alangkah baiknya mengenal dari definisi sifat fisik dan komposisinya. Jadi fisik ini yaitu unik dan juga membantu mengidentifikasi suatu zat, yaitu seperti suhu, ukuran, bentuk, dan juga warna. Sedangkan komposisi ini adalah proses penghubungan dasar dengan dasar untuk memadai suatu konsep yang belum tertampung. Selanjutnya yaitu membahas tentang lapisan bumi. Jadi lapisan bumi ada 3, yaitu kerak, mantel, dan juga inti. Yang pertama adalah membahas tentang kerak. Jadi kerak ini adalah lapisan terluar. Sudah dijelaskan pada sifat fisik kerak, yaitu di lapisan terluar, dan kerak ini merupakan lapisan tertipis dengan tebalnya itu 5-70 km. Suhunya itu suhu permukaan, dan ini 1% dari massa bumi. Dan ini kerak ini merupakan di mana kita tinggal. Selanjutnya adalah komposisi dari kerak, itu terdiri dari batuan dan tanah. Selanjutnya yaitu adalah tipe kerak. Jadi ada 2 kerak,
kerak kontinental dan juga kerak samudra. Kalau kerak kontinental itu kurang padat densitasnya, contohnya seperti granit. Sedangkan kerak samudra ini berada di dasar laut yang contohnya itu seperti basalt. Ini lebih tipis tapi lebih padat densitasnya. Sedangkan granit itu di tanah kering untuk kerak kontinental. Selanjutnya yaitu ada mantel. Nah, mantel di bawahnya kerak bumi. Jadi sifat fisik dari mantel ini lapisannya itu paling tebal sehingga dibagi menjadi 3 lapisan yaitu mantel atas, tengah dan juga mantel bawah. Dan ini 66% dari massa bumi. Jadi ini ada di mantel ini sifatnya mengalir, komposisinya itu batu cair dan juga magma. Yang paling dalam ini adalah inti, yaitu inti luar dan juga ada inti dalam. Sifat fisik dari inti yaitu sangat panas, sangat padat, tekanannya sangat tinggi, 6.400 km dari permukaan, dan ini 33% dari massa bumi. Komposisinya yaitu adalah besi dan nikel. Jadi inti luar itu besi cair dan nikel yang bisa berputar, sedangkan inti luar ini, inti dalam, besi padat dan nikel padat karena semua tekanan dari sisi bumi yang mengelilingnya. Lalu terkait suhu dan tekanan, bagaimana suhu dan tekanan terhadap kedalaman? Jadi lebih ke dalam bumi seperti makin ke inti itu suhu dan tekanannya juga meningkat. Lalu bagaimana sumber panas internal bumi? Jadi sebagian besar panas internal bumi itu tersisa dari saat planet kita terbentuk sekitar miliaran tahun yang lalu. Energi dari tabrakan-tabrakan yang tak terhitung jumlahnya itu menggumpal dan itu berubah menjadi energi panas. Selanjutnya adalah litosfer, lempeng, ini kerak dan mantel atas, yaitu lapisan terluar termasuk kerak dan mantel atas, tersusun dari batuan dan tanah, bentuknya kaku, terbagi menjadi beberapa bagian untuk lempeng tektonik. Selanjutnya adalah mantel tengah atau astenosfer, ini terdiri dari batuan padat yang mengalir, lapisan di mana potongan-potongan litosfer bergerak di atas, batuan padat yang mengalir. Selanjutnya yaitu adalah mantel bawah. Ini kuat bagian bawah mantel, lapisan antara astenosfer dan juga inti luar. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari pertemuan 1, dari pertemuan 2. Jadi kesimpulannya, lapisan atau struktur dalam bumi ini ada 3, yaitu adalah kerak, mantel, dan juga inti. Mantel ini dibagi menjadi 3, yaitu mantel atas, tengah, dan juga bawah. Sedangkan inti dibagi menjadi 2, yaitu inti luar dan inti dalam. Untuk suhunya dan juga tekanannya, dalam bumi ini semakin ke dalam inti bumi, itu tekanan dan juga suhunya akan meningkat pula. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.